Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Session Closing pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy di Mas Wahyu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Lebih didominasi oleh perbankan pemirsa, ada BBRI, BMRI, BBTN dan juga ada BBNI, di mana BBRI direkomendasikan buy, support dan resistennya di 3.720 sampai dengan 3.750, kemudian resistennya di 4.000 sampai dengan 4.200 ini. Kemudian juga dari perbankan big cap lainnya ada BMRI di 6.100 sampai dengan 6.200, ini dari sisi supportnya, kemudian juga dari sisi resistennya di 6.800 sampai dengan 7.000. Ya, kemudian juga BBTN di sisi supportnya ada di 1.520 sampai dengan 1.550 dan resistennya ada di 1.650 sampai dengan 1.700, juga direkomendasikan buy. Anda bisa mencatat ataupun juga bagi Anda yang sedang menyaksikan ID Session Closing juga bisa ambil foto di layar televisi Anda mungkin ya, karena untuk mempersingkat waktu. Kemudian juga dari perbankan big cap lainnya ada BBNI, ini supportnya di 5.000 sampai dengan 5.100, sementara resistennya ada di 5.500 sampai dengan 5.700, juga direkomendasikan buy. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy di Wasmayu yang merupakan pengamat pasar modal. Halo Pak Jimmy. Halo. Ya, Pak Jimmy, ini kebetulan sekali saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih ke arah perbankan big cap, Pak. Dan menyambung perbincangan kita atau pertanyaan saya di segmen sebelumnya, apakah ini dengan penguatan yang terjadi di hari ini, perbankan masih layak untuk masuk, terutama untuk jangka pendek perdagangan esok hari, Pak Jimmy? Oke, Mas David, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa salah satu sektor pendukung IHSG yang menurut saya sektor yang major ya, sektor yang besar pendukung, yaitu adalah sektor keuangan. Itulah sebabnya saya masih tetap konsisten untuk merekomendasikan saham-saham yang termasuk dalam sektor keuangan tersebut, seperti itu. Baik, direkomendasikan buy semua. Tadi support dan resistennya juga sudah kita tampilkan juga, Pak Jimmy. Ini lebih ke arah untuk jangka pendek atau jangka menengah, Pak, sebenarnya? Oke, saya melihat untuk rekomendasi yang saya berikan, jangka pendek sampai dengan jangka menengah, seperti itu ya. Oke, baik. Sudah ada telepon yang masuk, Pak Jimmy. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore dengan Bapak Marihot. Pak Marihot, di mana posisi, Pak? Di Tangerang. Baik, sudah ada Pak Jimmy di sini, Pak Marihot. Silakan, Pak. Selamat sore, Pak Jimmy. Selamat sore, Pak Marihot. Saya mau nanya, Pak, untuk kode saham Silo itu kira-kira akan terus menaik atau tetap menurun ya? Halo Pak Marihot, suara Bapak kurang jelas kita terima di studio, Pak. Bisa diulang kembali untuk sahamnya, Pak Marihot? Untuk kode saham Silo, apakah ada untuk kemungkinan naik kembali atau dia tetap stuck di situ? Baik, Pak Marihot maksudnya Kino, Pak? Silo ya, baik. Sudah ambil posisi ya, Pak Marihot? Udah. Di level berapa, Pak? 4.700. 4.700. Baik. Iya. Itu saja Pak Marihot atau ada pertanyaan lain, Pak? Untuk mau menanyakan emiten sektor energi jangka panjang, pilihan itu yang baik apa ya? Oke, sektor untuk jangka panjang ya, Pak. Pilihan yang direkomendasikan seperti apa begitu? Iya, untuk sektor energi. Energi ya? Iya. Baik. Itu saja Pak Marihot. Sama pegas. Oke. Ada kemungkinan untuk naik sampai 2.000 nggak kira-kira? Sudah ambil posisi di berapa, Pak? 1.100. Oke, baik. Terima kasih Pak Marihot sudah berpartisipasi, Pak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Ada Pak Marihot yang ada di Tangerang ini. Pak Jimmy. Baik, Mas Devo. Iya, langsung saja Pak Jimmy untuk Silo di 47, Pak. Penutupan sesi kedua hari ini ada di 4480. Nyangkut di level atas tampaknya untuk Pak Marihot. Ada peluang untuk kembali paling tidak ke level posisi entry untuk Pak Marihot di 47, Pak Jimmy. Analisis Anda. Oke, saya cuma mau
mau konfirmasi sekali lagi, sahamnya Silo atau Kino? Silo, Pak. 47 ambil posisi. Siloam. Ya, Siloam. Oke. Untuk Pak Marihot, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk Silo, memang saat ini saham ini sedang bergerak melemah seperti itu ya. Namun kita melihat potensi ke depan dari saham Silo ini, kalau misalnya Bapak memiliki di harga 4.700, seharusnya relatif cukup mudah seperti itu Pak untuk saham Silo ini. Jadi saya boleh menyarankan kepada Bapak untuk hold terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua, boleh diulang Mas David pertanyaannya? Ada Pegas Pak, sudah ambil posisi di 1.100 Pak Jimmy? Pegas ya? Iya, ambil posisi di 1.100. Oke, kalau untuk Pegas, saya masih uptrend untuk satu saham ini ya, untuk Pegas ya. Apalagi Bapak sudah memiliki saham ini sudah di harga yang boleh saya katakan relatif cukup bagus ya. Nah, apakah bisa menuju ke 2.000 seperti itu? Saya melihat tanda-tandanya ada, namun sekali lagi semua ini kan juga tergantung dari kondisi makro dan juga kondisi ekonomi dari Indonesia kita sendiri seperti itu. Namun tanda-tandanya menuju mengarah ke harga yang Pak Marihot inginkan. Kalau sudah ambil posisi, Anda lebih rekomendasikan hold untuk Pegas? Ya, saya masih merekomendasikan gold ya. Kebetulan harganya kan sudah cukup bagus. 1.340 belum sudah profit ini sebenarnya Pak Jimmy, belum direkomendasikan untuk profit taking. Tidak, lanjutkan saja. Oke, level berapa nih Pak yang bisa diperhatikan untuk profit taking untuk Pak Marihot? Oke, kalau misalnya untuk profit taking ya, saya melihat seharusnya Pegas relatif cukup mudah kalau misalnya menuju level 1.500 sampai 1.600. Nah, tantangannya yaitu adalah nanti setelah di 1.600 seperti itu. Oke, baik. Kemudian sektor energi, pilihannya Pak, untuk saham-sahamnya untuk jangka panjang, ada tidak Pak Jimmy? Saya, tadi kalau tidak salah ya, saya mendengar terkait dengan investasi jangka panjang. Kalau untuk investasi jangka panjang, mungkin saya tidak merekomendasikan sektor komoditi atau energi ya. Karena sepanjang sepanjang histori di pasar modal nampaknya komoditi ini lebih banyak tekanan-tekanan dari sisi mungkin geopolitik, kemudian dari sisi negara dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat terakhir secara energi atau komoditi itu rekor terakhir itu di tahun 2007. Setelah itu belum ada, ibaratnya ada lonjakan yang signifikan. Baik, Pak Jimmy lebih ke sektor mana yang Anda rekomendasikan untuk jangka panjang Pak? Untuk jangka panjang, saya tetap akan, apalagi untuk investasi jangka panjang, sektornya pilihan adalah finance. Oke, perbankan yang kebetulan juga Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan tadi pun juga sempat kita jelaskan untuk Pak Marihot di Tangerang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Jimmy, ada Yuliana di Jakarta, 70% dananya nyangkut di BJBR Pak, Bank Jabar, di harga 17.25. Jika ingin top up, sebaiknya di harga berapa? Dengan amunisi cash yang tersisa tinggal 30%, lalu bisa dijual di harga berapa? BJBR, Pak Jimmy nyangkut di 1725, Pak. Oke, Ibu Yuliana ya? Ya. Oke, jadi Ibu Yuliana, mungkin saya memberikan ini pengantar terlebih dahulu ya. Dengan dana tersisa, misalnya tadi saya dengar sekitar 25%. Apakah cukup bijaksana untuk kita melakukan top up di saham Bank Jabar? Seperti itu. Apakah tidak digunakan untuk alokasi ke saham yang lain? Nah, ini tolong dipertimbangkan seperti itu ya. Karena kalaupun kita top up di Bank Jabar dengan harga sekarang misalnya ya, dengan alokasi dana 25%, average yang Ibu miliki masih tetap berada di harga atas. Nah, itu poin pertama yang perlu dipertimbangkan. Kemudian untuk Bank Jabar sendiri, meskipun sekarang sedang berada di dalam arah uptrend, mengalami kenaikan, ya, saya melihat untuk sementara ini mungkin Bank Jabar relatif menuju ke 1.100 maksimal ke 1.200. Jadi relatif agak jauh dari harga di awal. Itulah sebabnya mungkin saya menyarankan tidak untuk melakukan top up di Bank Jabar, namun mengalihkan sisa dana tersebut ke saham yang lain yang sementara prospektif sambil menunggu atau meng-cover kerugian yang di saham Bank Jabar. Baik, artinya tidak fokus kepada Bank Jabar begitu ya Pak? Lebih dialihkan sisa dananya untuk kepada saham-saham yang memiliki prospek yang bagus. Dalam hal ini perbankan juga Anda rekomendasikan? Iya, tapi yang lebih cap ya.
Oke, baik. Ibu Yuliana di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Jimmy. Kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk saham Inco Pak Jimmy. Saya sudah entry di 3.700. Bagaimana tren ke depannya untuk jangka menengah dan untuk jangka panjang? Inco Pak Jimmy. Oke, Inco tadi masuk di harga berapa? Tidak dijelaskan. Entry di 3.700 Pak. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat dari pergerakan saham Inco ya, ini masih berada di dalam fase uptrendnya. Jadi ini satu hal yang positif. Kemudian yang sudah masuk yaitu di harga 3.700. Poin saya di sini yaitu adalah cukup jaga dengan manajemen risikonya saja. Seperti yang tadi saya sampaikan pada waktu awal, saya tidak terlalu optimis ya untuk saham yang berbasiskan komoditi. Nah, kebetulan Inco ini sangat tergantung sekali dengan harga komoditi nikelnya, sehingga itulah yang perlu kita hormati. Nah, sementara ini saya melihat harga komoditi masih bergerak sideways, ya, masih menentukan arah apakah melanjutkan kenaikan atau kembali di dalam fase penurunannya, sehingga bisa saya sampaikan selama fasenya tersebut masih uptrend, kita bisa ikuti terlebih dahulu asal dengan catatan dijamin manajemen risikonya. Oke, target price terdekat Pak Jimmy, singkat saja Pak. Oke, kalau untuk itu target price terdekat ya, nampaknya akan menguji level psikologis 4.000. Di 4.000 Pak? Betul. Oke, baik. Jawaban tadi untuk Inco tanpa menyebutkan nama dan lokasi, dan semoga bisa menjadi referensi. Pak Jimmy, semakin menarik, kita masih punya satu segmen lagi Pak. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, Adi Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.